Tiba-tiba pada saat zaman khalifah ini kan banyak orang-orang yang misalkan janda-janda terlantar dan segala macamnya, daripada nggak diurusin dan segala macamnya, khalifah ini memberikan hadiah itu ke Mas As'ad karena dianggap mampu. Mas As'ad, ini ada ini nih wanita-wanita yang harus dinafkahi gitu. Nah, kira-kira Mas As'ad mau nggak nikahin? Karena sudah nikah 1, dikasih jatah 3 lagi nih, ceritanya gitu. Nah, hal itu adalah al-asbab. Tapi masalah mau dinikahin atau tidaknya itu adalah hal pilihan. Paham ya? Ya, bukan langsung ditawarin. Ditawarin dipercayakan, itu asbab dan ahal. Ada yang beneran al-hal, ada yang beneran al-asbab. Oke, makin jelas ya. Nah, lalu bagaimana sih kaitan al-asbab dengan al-hal ini gitu? Nah, ternyata sebelumnya saya akan bahas dulu makna rezeki secara bahasa itu. Rezeki itu adalah pemberian ya. Rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Beda. Rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Nah, untuk memperolehnya bisa lewat jalan yang halal, bisa juga lewat jalan yang haram. Rezekinya pencuri berhasil mencuri sepeda motor dan akhirnya dikabulkan, gitu. Ya itu rezekinya pencuri, rezeki dari Allah mencuri. Cuma dia memperoleh dengan cara yang haram. Baik buruk datangnya dari Allah. Tinggal manusia mau pilih mana? Pilih yang mana? Lagi. Pilih mana? Paham ya? Berarti benar kan aku sampaikan ke kalian kemarin. Nah, semuanya tetap disebut rezeki. Gitu. Oke ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghadirkan rezeki ada sesuatu yang sifatnya al-asbab. Nah, al-asbab ini mendatangkan rezeki. Dan rezeki itu bisa diperoleh dengan cara ahal. Nah, usaha manusia. Ya, atau jadi itu ya maksudnya ya. Ini konsep yang harus teman-teman pahami gitu. Jadi bukan al-hal dulu baru asbab gitu. Tapi rezeki itu pasti ada. Rezeki itu misalkan teman-teman nih punya anak. Rezeki si anak itu udah ada. Tinggal mau diupayakan dengan cara yang benar atau yang tidak benar. Gitu Bu. Jodohnya Mas As'ad udah ada. Cuma mau dicari dengan kayak gimana nih? Dengan cara santai, nungguin ada yang nawarin atau mau berupaya. Kan gitu. Pun begitu sama dengan perempuan. Cuma perempuan sifatnya enggak enggak masif gitu mencari gitu. Enggak frontal. Tinggal nanya, ada ukuran yang spesifikasi gini enggak? Gitu ya. Jadi ngasih sinyal. Nah, upaya laki-laki dan upaya perempuan jelas berbeda. Pun dengan kehidupan laki-laki dengan kehidupan perempuan jelas tidak bisa disamakan. Laki-laki dan perempuan itu nggak boleh bersaing dalam bukan bidangnya. Maksudnya bukan bidangnya? Contohnya gini, Mas As'ad ini bersaing berbisnis. Gitu. Menjadi seorang CEO ceritanya dalam sebuah perusahaan. Nah, ada perempuan juga yang karena bermaksud kesetaraan gender, ini bersaing juga memperebutkan posisi sebagai CEO. Mas As'ad sejatinya untuk mencari rezeki itu adalah wajib buat beliau. Tapi buat perempuan mencari rezeki berupa nafkah itu sifatnya bukan wajib, tapi diperbolehkan. Bukan sunnah juga, boleh membantu. Jadi kalau ada perempuan sama laki-laki ini memperebutkan posisi sebagai seorang CEO, nah, paham ya? Dan satu lagi mau nanya, kalau misalnya nih nemu uang di jalan pasti kan kalau kita nemu itu harus ditanyakan dulu siapa pemiliknya. Nah ini al-asbabnya adalah Mbak Hima ketemu uang, nggak disangka-sangka, pilihannya 2. Mau gua kantongin atau mau gua laporin, itu hal gitu. Oh iya, sama.
nemu uangnya itu nggak akan dihisap. Nah, Tapi ketika kita ngantongin buat diri sendiri, itu yang akan dihisap. Atau bahkan kita ya udah serahkan kepada yang berwajib, misalkan gitu ya. Atau kita simpan dulu selama kalau nggak salah 1 tahun ya. 1 tahun dulu ya. 1 tahun ya. 1 tahun sampai ada orang yang mengaku. Tapi kita jangan publish. Ditemukan sebuah mouse merah bermerek ini dan ini. Kalau rincinya ya. banyak yang ini. Iya banyak yang ngaku. Tapi bagi anda yang kehilangan mouse bisa hubungi saya. Tapi saya sering ini bikin publish itu, tapi nggak